membuat video pembelajaran dengan tema for bertingkat. Pertama kali kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Isabella Octavia, NPM 1519240140. Dan Saya Indri Rizky Lestari, NPM 1519240114. baiklah, selamat menyaksikan video dari kami. Baiklah, teman saya bernama Indri Rizky Lestari akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori for. For adalah perulangan, bisa juga memakai while. Contoh for adalah for i in range. Ungkapan satu atau inisialisasi. Ungkapan dua, kondisi, dan ungkapan tiga, increment. Harus memakai titik dua. Mengapa harus digunakan titik dua? Apabila tidak menggunakannya akan terjadi invalid sintak. Ungkapan 1. Pernyataan inisialisasi sebelum masuk ke perulangan. Ungkapan 2. Kondisi yang menentukan pernyataan dalam perulangan terus dijalankan atau tidak. Ungkapan 3. Increment atau pengatur variabel yang digunakan dalam ungkapan 1. For dalam for. For bertingkat menggunakan pernyataan for yang juga berada di dalam for atau disebut for bertingkat atau bersarang. Contoh for bertingkat misalkan for i in range inisialisasi 1, kondisi 1, increment 1. For j in range inisialisasi 2, kondisi 2, increment 2. Pernyataan. For j ini agak masuk ke dalam for i in range. Pernyataannya agak masuk ke for j in range dan begitu seterusnya. Banyak permasalahan yang dapat digunakan dalam for bertingkat yang akan dijelaskan oleh teman saya Isabella Octavia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan for bertingkat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai for. Banyak sekali contoh permasalahan yang dapat kita lakukan mengenai for tanpa for bertingkat. Contohnya kita menampilkan deret 1 hingga 100. Kita dapat menggunakan for tanpa for bertingkat. Pertama, kita buka Python. Pertama, kita beri komen terlebih dahulu untuk mempermudah pembelajaran. Deret 1 hingga 100. For i in range 1,101. Jangan lupa titik 2
baru di bawahnya kita cetak print I. Mengapa 1 hingga 100? Hitungannya 1 sampai 100, tidak lebih dari 101, tidak lebih dari 100. Kita runkan atau F5, kita save. Bagaimana menampilkan deret 1 hingga 100 ke samping? Ada caranya, yaitu seperti berikut ini. Dari cetak I ini kita beri N ini, lalu kita runkan. Tada. Jadi, nah, yang itu for tanpa for bertingkat. Sekarang banyak sekali permasalahan untuk for bertingkat, salah satunya untuk menampilkan segitiga berikut ini. Menampilkan segitiga ini dapat kita lakukan dengan for bertingkat, yaitu pertama kita buka Python lagi dengan membuka lembaran baru, Ctrl N. Oke, kita beri komen juga. Menampilkan segitiga. Menampilkan segitiga. Pertama itu for I in range 1 sampai 5. I ini variabel untuk menulis variabel I ini tidak harus I, bebas menggunakan A, B, C atau seterusnya, tetapi dalam integer atau float. Baru for J in range, ini yang dinamakan dengan for bertingkat, for dalam for. 5. Untuk melihat tampilan berikut ini, kita anukan print terlebih dahulu. Bintang N 5 segitiga, save. Segitiganya 1, 2, 3, 4, hitungannya 1 sampai 5 karena kelimanya tidak dihitung sampai 4. Nah, baiklah, kita lanjutkan for bertingkatnya. For J in range 5, I, min 1. Print. Untuk melihat tampilannya kita cetak 1 dulu. Kita runkan 1 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya ada 10, 5, I, cetak sampai 10. Bagaimana untuk ke bawah? Untuk ke bawah kita tampilkan cetak print di tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung. Kita runkan.
jadinya satunya turun ke bawah. Oke, kita lanjutkan. For K in range 1, I print. Untuk melihatnya dulu kita cetak 2 terlebih dahulu. Jangan lupa print kurung tutup kurung untuk bisa tampil ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. For L, variabelnya bebas ya, mau ditulis apa, asalkan integer atau float. In range 0, I, kita cetak dengan bintang. Oke, print, jangan lupa ya, printnya seperti ini untuk menampilkan ke bawah. Oke, kita runkan. Tada, yang satunya seperti ini, duanya seperti ini, bintangnya seperti ini. Nah, untuk menjadikan bintang segitiga sempurna, satunya kita hilangkan. Lihat, tampilan satunya ada di sini. Yang mau saya gerakkan, duanya ada di sini. Satunya kita hilangkan. Kita kosongkan. Oke, kita runkan. Di sini ada permasalahan. Nah, tadi sedikit error dikarenakan dari sistemnya. Ini satunya hilang kan yang tadi. Nah, satunya tadi ada di sini 1 sampai 5 tapi ke bawah. Sekarang duanya kita jadiin bintang untuk membuat segitiga sempurna. Baiklah, kita runkan. Segitiga menjadi segitiga sempurna. Dari ini ada lagi permasalahan yang dapat kita lakukan dalam for bertingkat. Contohnya, kita akan membuat tampilan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini dapat kita lakukan dalam for bertingkat. Oke, kita buka Python-nya lagi, Ctrl N, buka baru, dokumen baru. Kita buat for I in range 1,6,1. 1 ini ialah batas. Boleh dipakai, boleh tidak. For J in range 1, I plus 1, 1. Cetak J.
N cetak print. Ini kita kosongkan. 161 ini maksudnya satunya itu ditampilkan sampai 5 kali, tidak lebih dari 5. Dan I plus 1 dari 1 itu nanti ditambah 1 menjadi 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4 sampai 5 kali. Ini batasnya 6. Kita runkan. Nah, jadinya seperti ini. Dari membuat coding pemrograman, ada juga flowchart dan pseudo-code untuk for bertingkat. Dari algoritma kita membuat pseudo-code. Dari coding kita membuat pseudo-code for bertingkat. Pertama kita tulis algoritma segitiga bintang, dan di bawahnya kita beri komen, buka kurawal, menampilkan segitiga bintang, tutup kurawal. Pertama itu deklarasi yang berisi variabel I, yang tadi IJKL integer. Mengapa memakai integer? Karena for bertingkat variabelnya untuk menampilkan segitiga ini yang tadi itu diharuskan menggunakan integer ataupun float, karena diharuskan menggunakan bilangan bulat atau desimal. I ini kecil. Integer. Terus deskripsi. Deskripsi ini isinya uraian dari deklarasi. For I 51 Mengapa memakai to do? Karena to ini 1 sampai 5, maksudnya do ini batasnya. Mengapa for I in range diganti? In range diganti dengan tanda panah dalam pseudo-code. Lanjut, for-nya masuk ke dalam for J 5 down to I do. Terus cetak. Mengapa memakai down do? Down to itu maksudnya perhitungannya tuh mundur 5 ke I, do itu yang batas tadi. Terus cetaknya masuk ke dalam N, sambung lagi, cetak lagi, bintang N, for L
0 itu cetak nilai bintang N. Terus jangan lupa N4 karena dia akan berhenti. N4 nya ada 3, 4 N4, dan di sininya N4. Dari ini kita beri garis bawah integer for, to, do, don't to, dan N4. Ini kita beri ini juga, dan ini juga. Sudah. Dari PESJOKOD kita membuat yang namanya flowchart. Flowchart akan dilanjutkan dengan Indri Rizky Lestari. 3. Kita membuat flowchart dengan mulainya dengan simbol seperti ini. Lalu tanda panah, dan simbol yang berisi for i titik 2 1 to 5. Lalu tanda panah lagi yang berisi for j titik 2 5 down to j. Lalu tanda panah lagi dengan simbol
cetak. Yang berisi cetak C N. Tanda panah lagi dengan simbol seperti yang pertama, yang berisi J I sama dengan satu. Tanda panah lagi dengan simbol yang berisi 4K satu I. Tanda panah lagi dengan simbol jajar genjang yang berisi cetak bintang. Simbol lagi yang berisi K sama dengan K plus 1. Tanda panah lagi dengan simbol yang berisi 4I L 4L sama dengan 02I. Tanda panah lagi dengan simbol cetak bintang, N sama dengan dalam tutup kurung. Tanda panah lagi dengan simbol yang berisi L 1 plus 1. Tanda panah lagi dengan simbol yang berisi cetak kosong. Lalu yang terakhir
tanda panah lagi. Dengan simbol yang berisi I+1. Panahnya yang menggaris besari dari for awal setelah mulai sampai ini diberi tanda panah. Tanda panahnya karena dia memutar sistemnya. L ini ke L ini terus K juga lanjut diberi ini bukan I tetapi J. I diberi J sampai ke J karena dia tuh memutar mengembalikan nilai, maksudnya sini. Terus yang bawah sekali juga kita beri sampai ke for I. Terus kasih panah. Dari for I itu kita beri panah. Itu diberi panah. Lanjut ke for I, ke for J, J ke for K. K ke for L. Lalu dari for L terus kita cetak yang terakhir. Lalu jangan lupa selesai. Ini salah, ini dari
ini lanjut, ini bari panah. Terus di sini selesai. Selesai. Simbolnya sama seperti mulai. Ini kita copy saja. Oke. Terus ini selesai. Sekian video pembelajaran dari kami. Sekian dan terima kasih.